Kenapa shockbreaker monotube lebih mulai diminati? Dulu banyak customer kalau ganti shockbreaker yang dicari mesti empuk, nyaman, dan harga masuk akal. Tapi sekarang banyak yang mulai tanya nih, kalau monotube gimana? Worth it nggak? Beneran lebih stabil? Kalau dipakai harian masih nyaman nggak sih? Nah, ini menarik. Karena monotube lebih mahal dibandingkan dengan twin tube, tapi kenapa sekarang mulai banyak diminati? Berarti ada alasan customer yang merasa bahwa shockbreaker monotube ini lebih worth it. Oke, kita bahas lebih dalam. Ini nih perbedaan antara shock monotube dan juga shock twin tube. Twin tube sendiri 2 tabung, karakternya lebih lembut dan juga nyaman. Lebih familiar untuk mobil harian dan lebih banyak dipakai di mobil bawaan pabrik. Yang terpenting harga awalnya lebih murah. Sedangkan monotube itu sendiri dia 1 tabung utama dengan nitrogen gas bertekanan tinggi dan juga floating piston. Karakternya lebih firm alias padat. Responnya lebih cepat, pendinginan lebih baik, dan tentu saja performanya lebih konsisten. Intinya, twin tube itu lebih ke arah comfort, harian, dan juga familiar. Sedangkan monotube lebih ke handling, kontrol, dan juga performa. Kenapa monotube mulai diminati? Yang pertama karena customer ingin naik level. Customer sekarang lebih paham soal kaki-kaki. Di konten review banyak, apalagi di review influencer yang dibayar tuh. Dulu banyak yang cuma cari empuk, nyaman, dan juga harga yang ramah. Sedangkan kalau sekarang nih, customer banyak yang mulai cari mobil lebih stabil, handling lebih enak, tidak limbung, lebih percaya diri saat kecepatan tinggi, dan juga rasa berkendara yang lebih premium. Sekarang banyak banget nih yang ekonominya lagi meroket tinggi. Pertamax 2 juta. Mungkin lagi banyak proyek sama pemerintah. Yang dulu mikirnya yang penting nyaman, sekarang jadi mikir yang paling enak apa ya? Yang kedua, mobil sering dipakai perjalanan jauh. Mobil sekarang makin sering dipakai di touring, perjalanan jauh, road trip keluarga, perjalanan tol, banyak muatan, atau full penumpang. Kenapa ini ngaruh ke shock? Saat mobil dipakai sering jarak jauh, yang terjadi adalah shock bekerja terus-menerus, terjadilah fade. Fade adalah kondisi di mana daya redam shock sudah mulai menurun. Monotube punya pendinginan yang lebih baik. Ini membuat performa shock jauh lebih konsisten. Sekarang tol di Jawa sudah ada di mana-mana. Ya, tapi meskipun akhir-akhir ini agak slow ya untuk pembangunan tolnya, tapi tetap aja perjalanan jauh aksesnya jadi semakin gampang. Orang makin sering pakai mobilnya untuk perjalanan jauh. Customer sekarang mulai sadar nih, shock jangan cuma empuk di awal. Mobil harus lebih stabil di kecepatan tinggi. Tidak gampang ngayun, tetap enak saat jalan panjang, dan tetap konsisten saat shock bekerja terus-menerus. Yang ketiga nih, lebih stabil, lebih terkontrol, dan lebih banyak adjustmentnya. Keunggulan utama monotube ini ada di kontrolnya. Karakternya yang lebih firm alias padat, mobil terasa lebih stabil, lebih nurut, tidak terlalu ngayun, lebih percaya diri saat bermanuver, dan lebih enak saat di kecepatan tinggi. Memang, sekarang banyak shock twin tube yang sudah punya fitur adjustable. Jadi, bukan cuma monotube aja yang bisa diatur. Untuk shock atau coilover seperti YSS atau Provender ini nih, adjustmentnya bisa lebih banyak. Biasanya bisa disesuaikan lebih detail lagi, tergantung tipe produknya. Biasanya nih, yang bisa di-setel mulai dari tinggi mobilnya, kompresinya, reboundnya, preload, karakter keras dan empuknya, kebutuhan harian atau touring, dan juga kebutuhan berat muatannya. Yang selanjutnya, harganya lebih mahal. Loh, kok lebih mahal? Salah itu. Harusnya lebih murah dong. Nah, maksudnya lebih mahal di awal saja. Tapi untuk investasi jangka panjang lebih bagus. Jadi, kalau suatu saat ada kerusakan, tentunya bisa diservis.
Tentunya di DBM ID. Jadi tidak seperti shock twin tube yang kalau rusak kemungkinan besar harus diganti. Jadi kesimpulannya, siapa sih yang lebih cocok pakai shock monotube ini? Ya tentunya customer yang sering touring, sering perjalanan jauh, sering bawa beban, yang merasa mobilnya terlalu limbung, yang ingin handlingnya jauh lebih stabil, ingin shock yang lebih konsisten, lebih fleksibel untuk penyetelannya, siap dengan karakter yang lebih firm, serta yang ingin opsi shock yang bisa diservis. Siapa sih yang belum tentu butuh monotube? Tentu saja customer yang mobilnya masih dipakai harian santai, jarang bawa beban, jarang perjalanan jauh, budget masih terbatas, dan tidak siap untuk karakter shock yang lebih firm. Tentu ingin rasa yang mirip dengan shock bawaan mobilnya. Ini nih beberapa shock monotube yang sering dipakai di customer kita. Yang pertama ada dari brand Provender, yang kedua dari brand YSS, dan juga tentu saja dari Tein. Nah, kalau kalian nih masih bingung antara shock twin tube dengan shock monotube, ini tak kasih ringkasan detailnya. Monotube bukan untuk semua orang, tapi untuk customer yang kebutuhannya cocok, monotube ini bisa jadi sangat worth it. Kalau kalian masih bingung, pakai mobilnya untuk apa, sering lewat jalan seperti apa, sering bawa beban atau tidak, lebih cari empuk atau stabil, butuh shock yang bisa banyak di-adjust atau tidak, dan tentu saja budget masuk di level yang mana. Jadi langsung aja kalian konsultasikan aja ke tim DBM ID, nanti dibantu pilihkan shock yang paling sesuai untuk kebutuhan mobil kamu.